Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dikeroyok orang tak dikenal saat tiba di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang masih buron diduga berjumlah 3 orang. Langsung dipukul, langsung diajar dari belakang. Beginilah kondisi Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ia mengalami luka cukup serius di bagian kepala, usai menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang tak dikenal. Peristiwa terjadi Senin siang ketika korban tiba di sebuah restoran di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui, 3 orang pria menghampiri dan menganiaya korban menggunakan batu dan kain berwarna merah. Para pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor, meninggalkan korban bersimbah darah. Bapak itu mau makan kan, nggak lama ada 3 orang ini memang udah ngintai bapak itu gitu. Udah bapak itu langsung diikutin, langsung dikeroyok. Sebelum bapak itu turun dari mobil, langsung dikeroyok. Tangan kosong atau ada benda tajam? Ada batu juga, batu sama kain warna merah. Sementara itu, usai menjalani perawatan di rumah sakit, Haris Pertama Senin malam melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Saat melakukan pengeroyokan, para pelaku sempat mengancam akan membunuh korban. Saya duduk sambil lindungi kepala, belakang dan depan. Itu sekitar 2 orang ya, lebih dari 1 orang itu meneriakkan berbicara bunuh, mati, kayak seperti itu. Tim hukum DPP KNPI tak dapat berspekulasi siapa dan apa motif para pelaku pengeroyokan. Namun, mereka sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Ya, aksi main hakim sendiri kembali terjadi dan di kasus ini begitu ya belum jelas apa motif dari pengeroyokan tersebut. Semoga para pelaku yang masih buron segera tertangkap dan pihak berwenang dapat mengungkap motif dari aksi pengeroyokan ini. Nah, Pak Ustadz, dalam Islam tak ada istilah main hakim sendiri karena agama juga dibangun di atas hukum. Lalu apa ganjaran atau hukuman untuk seseorang yang kerap melakukan aksi main hakim sendiri, Pak Ustadz? Ini kan ya perselisihan ya, ini naudzubillah ya, perselisihan mungkin ya, tapi juga masih masih dicari ya penyebabnya. Tapi yang jelas istilahnya itu tahakum bin nafs. Ya, tahakum bin nafs itu ya main hakim sendiri. Ya jelas-jelas tidak bisa ya kita tidak ada landasan apapun bagi seseorang itu sebetulnya untuk menghukum seseorang, kecuali itu menggunakan landasan ketentuan atau tuntunan dari Allah ya, dari apa-apa yang dituntun oleh agama gitu. Jadi seseorang itu kan sebenarnya tidak punya hak ya, seseorang itu tidak punya hak untuk menghukum orang yang lain ya, sebetulnya begitu. Dalam Islam itu pemahamannya adalah seorang hakim itu kan wali Allah dalam menegakkan kebenaran. Jadi dia melakukan itu karena apa? Karena memang hukum Allah yang ditegakkan, bukan hukumnya dia. Bukan hukum siapapun, tetapi hukum Allah yang ditegakkan. Jadi kita ini sebetulnya tidak punya hak, yang punya hak itu Allah, begitu. Nah, karenanya ketika seseorang main hakim sendiri, dia melanggar ketentuan itu, dia melanggar keteraturan itu. Ya, karena kita tidak berhak membuat hukum gitu loh. Nah, ketika seseorang membuat hukum ya itu kan jadi permasalahannya. Dia menegakkan dia sendiri dengan memukul, menganiaya, menzalimi orang tersebut. Ya artinya orang yang zalim ini tentu dosa yang besar ya. Bahkan di dalam beberapa kitab ya, orang yang menegakkan hukum semena-mena dengan kemudian memukul zalim dan membunuh, bahkan ya dia dihukum dengan istilahnya dipotong tangan kanan dan kaki kirinya ya, bersilangan gitu ya. Nah ini yang auzubillah min dzalik, kalau zaman dulu penegakan hukumnya juga mengerikan gitu. Auzubillah. Ya, Pak Ustadz, sebenarnya apa sih faktor orang kerap kali melakukan aksi hakim? Maksud kami aksi main hakim sendiri, apakah semakin tua dunia ini orang-orang semakin mudah untuk terprovokasi? Ya tentu karena masyarakat yang sakit itu ingin melampiaskan segala sesuatu ya, karena dia tidak punya ekspresi keindahan ya, karena yang ada dalam kesehariannya adalah kekesalan, kemarahan, kekecewaan gitu ya, putus asa gitu. Jadi orang-orang masyarakat yang sakit seperti itu pasti kemudian akan muncul seperti itu. Seperti ini aja, kalau misalnya ada orang yang ada bisul gitu ya, bisul, makanya
kalau bisul ini ketol atau kena sedikit aja, kecolek aja kan sakit sekali. Gitu. Masyarakat yang sakit itu masyarakat yang istilahnya punya bisul. Jadi sedikit saja di sosmed ada urusan sedikit lah atau apalah dan lain itu reaksinya bisa kemudian sampai membunuh gitu. Karena apa? Karena bisul tadi. Nah inilah. Jadi sebetulnya kita harus kemudian bagaimana PR besar kita agar supaya masyarakat kita ini sembuh dari segala macam kesakitannya. Otomatis keadilan harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan, kesejahteraan dan lain-lain. Jadi kompleks sekali ya. Tapi intinya terprovokasi itu karena apa? Karena masing-masing masyarakat ini bisa sakit karena dia tidak kemudian dekat dengan agama. Gitu. Kalau dengan agama tuntunannya otomatis dalam kondisi tertekan seperti apapun, insya Allah ya kolbunya itu bisa selamat, bukan kolbun marid ya, bukan hati yang sakit dan bukan kolbun mait atau hati yang terkunci. Gitu. Insya Allah, semoga. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga tausiah yang telah diberikan. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.